Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Senja baru saja turun ketika Niken Salindri duduk sendiri di beranda rumahnya. Angin sore yang membawa wangi bunga melati tiba-tiba terasa membawa bisikan yang sulit dijelaskan. Di tengah keheningan, hatinya terasa gelisah. Ada dorongan kuat dari dalam diri yang memintanya untuk pergi. Entah kenapa, wajah Gus Ikdam melintas dalam bayang pikirannya, padahal ia belum pernah bertemu langsung dengan ulama muda itu. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, mengira hanya sugesti semata. Tapi makin malam, makin kuat pula rasa ingin bertemu dan mendengar langsung wejangan sang Gus. Niken pun membuka ponselnya dan mencari jadwal pengajian terdekat di Jawa Timur, daerah tempat Gus Ikdam sering mengisi tausiah. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk pergi esok pagi. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia temukan di sana, bukan sekadar keinginan biasa, melainkan panggilan hati yang tak bisa dilawan. Padahal, sebagai seorang sinden yang jadwalnya padat, keputusan ini sungguh tak biasa. Langit cerah mengiringi kedatangan Niken di lokasi pengajian. Tak seorang pun dari panitia yang menyangka sosok perempuan bersanggul dan berselendang batik itu adalah Niken Salindri, sinden terkenal yang sering tampil di acara televisi. Ketika ia turun dari mobil, jamaah mulai berbisik-bisik, antara heran dan kagum. Seorang ibu mendekatinya dengan senyum ramah, menanyakan apakah ia benar Niken Salindri. Niken hanya mengangguk dan membalas dengan senyum malu-malu. Dalam hitungan menit, kabar tentang kehadirannya menyebar cepat di antara para jamaah. Tapi yang paling mengejutkan bukanlah siapa dia, melainkan alasan di balik kehadirannya. Banyak yang mengira Niken akan tampil menghibur dengan suaranya yang merdu. Namun, ia dengan tegas berkata, "Saya datang sebagai jamaah. Saya ingin mendengar, bukan didengar." Kalimat itu membuat suasana hening sejenak, sebelum kemudian diwarnai rasa hormat yang dalam dari para hadirin. Malam pun tiba, dan acara pengajian dimulai. Niken duduk di barisan tengah, menyatu dengan para jamaah yang duduk bersila, mendengarkan lantunan syalawat dan tausiah Gus Ikdam. Suaranya yang lembut namun tegas mulai mengisi udara, membawa ketenangan yang perlahan merasuk ke relung hati Niken. Selama ini, hidup Niken selalu dikelilingi tepuk tangan dan sorotan lampu panggung. Namun malam ini berbeda. Tak ada panggung, tak ada sorotan. Hanya dirinya dan suara kebenaran yang terasa menyejukkan. Ia merasa lebih hidup dari sebelumnya, seolah inilah panggung sebenarnya yang selama ini ia cari. Dalam keheningan batin, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Selama ini, untuk siapa ia bernyanyi? Untuk dunia? Untuk pengakuan? Ataukah hanya sekedar rutinitas tanpa makna? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di pikirannya, menunggu jawaban dari suara hati yang mulai ia dengarkan kembali. Gus Ikdam malam itu menyampaikan tausiah dengan tema yang sederhana namun menghunjam, tentang hidup, kesabaran, dan jodoh. Ia bercerita tentang bagaimana manusia seringkali terlalu sibuk mencari, hingga lupa untuk memperbaiki diri. Kadang kita minta jodoh yang baik, tapi lupa bertanya, sudahkah kita menjadi baik juga, ucapnya tenang, tapi dalam. Kata-kata itu seperti panah yang melesat tepat ke dada Niken. Ia merasa sedang ditelanjangi oleh kebenaran, padahal Gus Ikdam bahkan tak tahu ia sedang ada di sana. Ia tertunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Selama ini, ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya, tapi tak pernah tahu apa.
Kini perlahan semuanya mulai terungkap. Tausiah itu bukan sekedar ceramah bagi Niken. Ia adalah jawaban dari keresahan yang selama ini bersemayam di balik senyumnya. Ketika pengajian selesai, Niken tetap duduk terdiam. Di tengah keramaian, ia merasakan kesunyian yang justru menenangkan, seolah hatinya baru saja disentuh oleh sesuatu yang suci. Pulang dari pengajian, Niken memilih untuk tidak langsung kembali ke kota. Ia menyewa kamar sederhana di pesantren terdekat, ingin menikmati keheningan yang jarang ia temui. Di kamar kecil itu, ia merenung, menuliskan perasaannya dalam buku harian yang sudah lama ia tinggalkan. Malam itu, ia bukan lagi seorang sinden, melainkan seorang perempuan yang ingin mengenal dirinya lebih dalam. Hari-hari berikutnya ia isi dengan ikut mengaji bersama santri, membantu di dapur umum, dan berbincang dengan ibu-ibu yang tinggal di sekitar pondok. Dari obrolan sederhana, ia belajar tentang keikhlasan. Dari tawa anak-anak pesantren, ia kembali menemukan ketulusan yang tak ia jumpai di panggung hiburan. Sedikit demi sedikit, Niken mulai menyadari bahwa mengenal diri bukan soal siapa dirinya di mata orang lain, tapi bagaimana ia memahami hatinya sendiri. Keputusannya untuk datang ke pengajian itu ternyata bukan kebetulan. Ia seperti dituntun untuk kembali pulang, bukan ke rumah, tapi ke dalam dirinya sendiri. Setelah beberapa hari tinggal di sekitar pesantren, Niken akhirnya diberi kesempatan untuk bersilaturahmi langsung dengan Gus Ikdam. Pertemuan itu berlangsung sederhana, di sebuah ruang tamu pondok yang penuh buku dan harum kayu cendana. Niken gugup, tapi Gus Ikdam menyambutnya dengan senyum yang menenangkan, membuatnya merasa seperti bertemu saudara lama. Obrolan dimulai dari hal ringan, seputar kesenian dan budaya Jawa. Tapi perlahan, percakapan itu masuk ke ranah yang lebih dalam, tentang makna hidup, keikhlasan, dan ketenangan batin. Niken terkejut saat mendengar Gus Ikdam berkata, terkadang, yang kita cari ada dalam diri sendiri, tapi kita sibuk mencarinya di luar. Kalimat itu menggema dalam benaknya. Pertemuan itu bukan sekedar bincang-bincang biasa, melainkan titik balik. Niken merasa seperti diajak melihat dunia dari jendela baru, lebih jernih, lebih jujur, dan lebih lapang. Ia sadar, pencariannya selama ini mungkin bukan soal karir atau pasangan, tapi tentang pulang ke hati yang sejati. Hari-hari setelah pertemuan itu, Niken merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tak lagi memandang dunia dengan silau popularitas. Dalam setiap obrolan dengan Gus Ikdam, ia merasa dilihat bukan sebagai seorang artis, tapi sebagai manusia biasa yang tengah mencari makna. Gus Ikdam bahkan sempat berkata, panggung itu fana, tapi amalmu abadi. Kalau suara indahmu bisa membawa orang lebih dekat kepada Allah, itulah panggung sejati. Ucapan itu membekas. Selama ini, tak ada yang pernah menyinggung sisi spiritual dari keseniannya. Semua hanya fokus pada tepuk tangan, bukan nilai. Niken mulai menyadari bahwa dirinya lebih dari sekadar nama di panggung. Ia adalah pribadi yang punya perjalanan, punya luka, dan juga punya tujuan. Dan kini, ia ingin perjalanan itu membawa lebih banyak kebaikan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Suatu sore, Niken bertanya pada Gus Ikdam tentang jodoh. Ia mengaku bahwa di balik senyumnya, ada hati yang pernah patah dan lelah mencari. Gus Ikdam tak menjawab dengan dalil panjang, hanya berkata, jodoh itu bukan soal siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang datang dengan tujuan yang sama. Ia melanjutkan, kalau engkau sedang berjalan menuju Allah, jodohmu juga sedang berjalan ke arah yang sama. Kalian akan bertemu di titik yang telah ditentukan. Kata-kata itu seperti menyalakan cahaya kecil dalam diri Niken, menghangatkan dan menenangkan di saat bersamaan. Sejak hari itu, Niken berhenti mencari jodoh dengan gelisah. Ia mulai memperbaiki dirinya, memperkuat niat dan arah hidupnya. Ia percaya,
Jika ia terus berjalan ke arah yang benar, seseorang yang tepat akan datang, bukan untuk melengkapi, tapi untuk berjalan bersama. Kepulangan Niken ke kota bukanlah akhir, melainkan awal dari perubahan baru. Ia mulai tampil berbeda, bukan dari busana atau gaya bicara, tapi dari aura ketenangan yang kini menyertainya. Orang-orang terdekat pun mulai merasakan ada sesuatu yang berubah, lebih hangat, lebih damai. Ia mulai mengisi waktunya dengan kegiatan sosial dan dakwah budaya. Ia tidak langsung meninggalkan dunia seni, tapi mengarahkan seninya pada hal-hal yang lebih bernilai. Lagu-lagu yang ia bawakan kini berisi pesan-pesan kebaikan, bukan hanya hiburan kosong. Perubahan itu tak mudah, tapi Niken menjalaninya dengan hati mantap. Ia tahu jalannya tak biasa, tapi justru disitulah letak keindahannya. Baginya, setiap langkah adalah bagian dari perjalanan pulang menuju versi terbaik dari dirinya sendiri. Suatu hari, Niken mendapat undangan dari panitia sebuah panggung dakwah besar di Jawa Timur. Tapi yang mengejutkan, ia tidak diundang untuk menyanyi. Ia diminta untuk berbicara, berbagi kisah dan perjalanan spiritualnya yang menginspirasi. Awalnya ia ragu. Ia merasa belum cukup ilmu, belum pantas bicara di depan publik soal hal-hal besar. Tapi teringat wejangan Gus Ikdam, yang berbicara dari hati, akan sampai ke hati. Maka ia pun menerima undangan itu dengan niat berbagi, bukan menggurui. Ketika hari itu tiba, Niken berdiri di hadapan ribuan orang. Ia tak membawa alat musik, tak mengenakan kebaya panggung. Hanya dirinya, suaranya, dan kisah yang mengalir dari hati. Dan saat ia berbicara, seluruh ruangan terdiam, mendengarkan, bukan pada sosok Niken sang sinden, tapi pada Niken sang pencari cahaya. Di atas panggung dakwah itu, Niken berdiri dengan mikrofon di tangan dan hati yang bergetar. Bukan karena gugup menghadapi ribuan pasang mata, tapi karena ini adalah panggung baru, panggung yang berbeda dari yang selama ini ia kenal. Ia membuka cerita dengan sederhana tentang pencariannya akan ketenangan batin dan pertemuannya dengan Gus Ikdam. Para hadirin terdiam, menyimak setiap kalimatnya. Tak ada retorika tinggi, hanya kejujuran yang keluar dari hati. Ia bercerita tentang bagaimana sorotan lampu dan tepuk tangan pernah menjadi candu, namun tak pernah benar-benar mengisi kekosongan di dalam dirinya. Justru di kesunyian pesantren dan wejangan sederhana, ia menemukan cahaya. Tepuk tangan yang terdengar di akhir bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan rasa haru yang tulus. Banyak yang terinspirasi dari kisahnya, terutama para perempuan muda yang selama ini merasa harus selalu sempurna di mata dunia. Hari itu, Niken tidak hanya berbagi pengalaman, ia membuka jalan bagi banyak hati untuk kembali pulang ke dalam diri. Namun, setelah semua sambutan hangat dan pengalaman indah itu, Niken masih menyimpan satu pertanyaan yang belum terjawab, tentang jodoh. Meski ia sudah banyak berubah, pertanyaan itu tetap menggelayut di benaknya. Apakah aku akan bertemu seseorang yang bisa memahami jalan baruku ini? Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pernikahan semata, namun ia juga menyadari bahwa hati manusia memiliki ruang untuk cinta dan kebersamaan. Malam-malamnya kembali dipenuhi renungan, bukan dalam kegelisahan, melainkan dalam harapan yang hati-hati. Dalam doanya, ia tidak lagi memohon jodoh semata, tapi memohon seseorang yang bisa berjalan bersama dalam cahaya. Bukan yang menuntunnya, tapi yang menemani. Seseorang yang tak hanya melihat masa lalunya, tapi memahami tujuannya. Niken mulai memperdalam pemahamannya tentang jodoh dalam perspektif Islam. Ia membaca buku, mendengarkan ceramah, dan berdiskusi dengan para ustazah yang ia temui di pesantren. Dari sana, ia belajar bahwa jodoh bukan hanya tentang pertemuan dua hati, tapi tentang keselarasan tujuan dan nilai. Salah satu ustazah berkata, jodoh itu cerminan. Kalau hatimu tenang,
insya Allah dia yang datang pun membawa ketenangan. Kalimat itu menancap dalam benaknya. Ia mulai memahami bahwa sebelum mencari seseorang yang baik, ia harus benar-benar menjadi pribadi yang siap untuk mendampingi. Pencarian itu tidak lagi membuatnya gelisah, tapi justru semakin memperkuat tekadnya untuk terus memperbaiki diri. Ia sadar, jodoh yang baik adalah hadiah, bukan tujuan utama. Dan saat waktunya tiba, Allah pasti akan mempertemukan dengan cara yang paling tak terduga. Niken tidak hanya berhenti pada pemahaman. Ia mulai berikhtiar dengan cara yang lembut dan terhormat. Ia membuka hati untuk perkenalan yang datang melalui jalur syar'i. Ia juga lebih rutin mengisi waktu dengan doa dan tahajud, bukan karena ingin cepat-cepat menikah, tapi karena ingin selalu dekat dengan sang pemilik hati. Di sela-sela kegiatannya, ia tetap melanjutkan dakwah budaya. Tapi kini, setiap langkahnya dibingkai dengan niat yang lebih kuat, membawa manfaat dan berkah. Ia bahkan mulai membimbing komunitas seni untuk perempuan muda yang ingin berhijrah, menjadi tempat berbagi sekaligus belajar. Doanya setiap malam sederhana, "Ya Allah, jika dia memang baik untukku, dekatkan. Jika tidak, jangan biarkan aku mencintai yang bukan takdirku." Doa itu bukan sekadar permintaan, tapi bentuk penyerahan yang penuh ketenangan. Ia tidak lagi takut akan takdir, karena hatinya telah dipenuhi keyakinan. Dalam keheningan malam yang sunyi, Niken duduk di atas sajadahnya. Lampu kamar temaram, hanya suara detak jam dan napasnya yang terdengar. Ia merenungi perjalanan panjang yang telah ia tempuh, dari panggung hiburan menuju panggung hati. Banyak hal yang dulu ia anggap penting, kini terasa begitu fana. Namun ada satu hal yang masih ia cari, makna dari hidup yang sejati. Renungannya membawanya menelusuri setiap fase hidupnya. Ia ingat masa-masa ketika tepuk tangan membuatnya lupa bersyukur, saat pujian membuatnya lengah dari doa. Kini, semua itu terlihat jelas sebagai pelajaran berharga. Ia tak menyesali, tapi juga tak ingin kembali. Yang ia inginkan hanyalah melangkah lebih dalam ke ruang hati yang dipenuhi cahaya dan keikhlasan. Malam itu, Niken merasa lebih dekat dengan Allah daripada sebelumnya. Doanya tak lagi sekadar permintaan jodoh atau ketenangan, tapi doa agar hatinya tetap istiqomah dalam perubahan. Ia tak ingin hanya berubah sesaat, tapi tumbuh perlahan dalam kebaikan. Dan dalam perenungan itu, ia menemukan satu hal yang ia butuhkan selama ini, bukan jawaban, tapi ketenangan karena merasa didengar oleh Yang Maha Mendengar. Beberapa minggu setelah acara dakwah besar itu, Niken kembali berkunjung ke pondok. Suasananya tak banyak berubah, tetap hangat dan menenangkan. Dalam kesempatan yang lebih pribadi, ia akhirnya memberanikan diri mengajukan pertanyaan yang selama ini menggelayuti hatinya. "Gus," ujarnya pelan, "bagaimana kita tahu bahwa seseorang adalah jodoh kita?" Gus Ikdam tidak langsung menjawab. Ia menatap Niken sejenak, seolah ingin memastikan bahwa pertanyaan itu benar-benar lahir dari kedalaman hati. Kemudian ia berkata, "Jodoh bukan tentang merasa, klik, atau cocok sesaat. Jodoh adalah tentang siapa yang bersedia sama-sama tumbuh, sama-sama berjalan menuju Allah." Niken mengangguk pelan. Ia merasa ada beban yang lepas perlahan. Percakapan itu sederhana, tapi cukup untuk membuatnya yakin bahwa ia berada di jalan yang benar, jalan mencari, bukan menuntut, jalan memahami, bukan sekadar memiliki. Beberapa hari kemudian, dalam sebuah halakah kecil, Gus Ikdam mengangkat tema tentang jodoh. Kebetulan, Niken hadir di sana, duduk di antara para jamaah yang menyimak dengan khusyuk. Jodoh itu anugerah, tapi juga ujian. Ia bukan hasil dari buru-buru, tapi buah dari proses yang sabar, ucapnya. Ia menambahkan, kadang Allah lambatkan pertemuan karena Dia sedang mempersiapkan hati kita. Atau karena kita belum benar-benar tahu apa yang kita butuhkan, bukan sekadar apa yang kita inginkan.
Kalimat itu membuat Niken terdiam lama. Ia sadar, selama ini ia sering mencampur aduk antara keinginan dan kebutuhan. Wejangan itu bukan hanya menenangkan, tapi juga menegaskan bahwa proses pencarian jodoh bukan lomba cepat-cepat menikah, melainkan jalan penyucian niat dan pematangan jiwa. Niken pun semakin mantap untuk menata hatinya sebelum membuka pintu cinta untuk orang lain. Di tengah pencariannya, Niken mulai belajar melepaskan. Ia tidak lagi sibuk menebak-nebak siapa yang akan datang atau kapan waktunya. Ia mulai fokus memperbaiki hubungannya dengan Allah, meyakini bahwa ketika waktunya tiba, semua akan datang dengan cara yang paling indah. Setiap malam, doanya tak lagi penuh kegelisahan. Ia mulai berdoa dengan tenang, "Ya Allah, jika Dia baik untukku, dekatkanlah. Jika tidak, maka jauhkan dan kuatkan hatiku." Doa itu menjadi mantra penenang di setiap akhir hari, membuatnya lebih damai menjalani hari-hari. Dalam proses berserah itu, Niken justru merasa lebih dekat dengan cinta yang sebenarnya. Ia tak lagi berharap pada manusia, melainkan pada Allah yang Maha mengatur segala pertemuan. Dan itulah bentuk cinta tertinggi yang selama ini ia cari. Dulu, Niken menilai pasangan dari kesamaan selera, cara bicara, atau latar belakang. Tapi kini, ia tahu bahwa yang lebih penting adalah akhlak dan arah hidup. Ia mulai melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih dalam, bukan siapa dia di luar, tapi siapa dia saat hanya berdua dengan Tuhannya. Ia pun sering berdiskusi dengan para ustazah dan teman-teman baru yang ditemuinya selama proses hijrah. Dari sana ia belajar bahwa pasangan sejati bukan yang sempurna, tapi yang saling menguatkan untuk terus memperbaiki diri. Yang tidak membuat lalai, tapi justru menuntun kepada taat. Niken mulai menulis kriteria barunya, akhlak baik, visi hidup yang searah, kemampuan memimpin dalam rumah tangga, dan tentu, cinta yang tumbuh karena Allah. Ia tahu, itu bukan kriteria mudah. Tapi ia yakin, jika ia sendiri berusaha menjadi pribadi yang layak, Allah akan kirimkan yang sepadan. Setelah membuka diri kembali untuk mengenal calon pasangan, Niken mulai menghadapi realita, tak semua yang datang sesuai prinsip Islam. Ada yang datang hanya karena popularitasnya, ada juga yang membawa niat tak jelas. Tapi kali ini, ia tak lagi mudah goyah. Ia belajar menyaring dengan akal, dan menyeleksi dengan hati yang berpijak pada iman. Bagi Niken, ta'aruf bukan sekedar mengenal, tapi juga proses saling menilai apakah keduanya bisa saling menuntun menuju surga. Ia pun melibatkan guru-guru spiritualnya dalam setiap proses agar tak salah langkah. Kini, ia tak takut lagi menolak jika merasa tak sejalan. Bagi Niken, lebih baik sendiri dalam jalan kebaikan, daripada bersama tapi tersesat. Ia percaya, cinta sejati akan datang tepat waktu, bukan karena dipaksa, tapi karena dipersiapkan oleh Yang Maha Kuasa. Hari-hari Niken kini lebih banyak diisi dengan membaca, mengikuti kajian, dan menulis refleksi pribadinya. Ia sadar bahwa memperbaiki diri adalah bentuk persiapan terbaik untuk segala hal, termasuk perihal jodoh. Ia mulai memperbaiki akhlak, menata waktu, dan memperbaiki hubungannya dengan keluarga yang dulu sempat renggang karena kesibukan dunia hiburan. Setiap pencapaian kecil ia syukuri. Ia belajar menjadi pribadi yang tidak bergantung pada validasi orang lain, tapi cukup dengan ridha Allah. Ia mencatat kesalahan masa lalu bukan untuk disesali, melainkan sebagai cermin agar tidak terulang kembali. Semakin ia mengenal dirinya sendiri, semakin ia bisa membedakan mana yang ia butuhkan dan mana yang hanya keinginan sesaat. Dengan fokus pada perbaikan diri, Niken merasa lebih tenang. Ia tak lagi merasa kehilangan arah, karena kini hidupnya punya tujuan yang lebih jelas, bukan hanya soal cinta, tapi tentang menjadi manusia yang berguna dan berarti. Bekal ilmu yang ia peroleh dari kajian dan diskusi dengan para guru membuat langkah Niken semakin mantap.
Ia mulai memahami bahwa keyakinan tak tumbuh hanya dari motivasi, tapi dari pemahaman yang mendalam. Ia pun memperkuat tekad untuk menjaga batasan, menjaga hati, dan menjaga lisan. Setiap keputusan yang ia ambil kini dilandasi dengan ilmu dan doa. Ia tak lagi tergesa, karena yakin bahwa Allah tak akan menyia-nyiakan usaha seorang hamba yang bersungguh-sungguh dalam hijrah dan niat baiknya. Dalam diam, ia sering berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku tersesat dalam langkah yang nampak benar tapi jauh dari ridha-Mu." Keteguhan hatinya mulai menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Teman-teman lama yang awalnya menganggap perubahannya hanya fase sesaat, kini mulai melihat ketulusan di balik langkahnya. Dan itu membuat Niken semakin yakin bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Lingkungan dakwah yang kini mengelilingi Niken memberi pengaruh besar dalam hidupnya. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus, tidak menilai dari penampilan, dan selalu mendorongnya untuk terus belajar. Kehangatan mereka bukan basa-basi, melainkan lahir dari keikhlasan yang sulit ditemui dalam dunia hiburan dulu. Ia mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih dalam. Tidak lagi berlomba-lomba untuk dikenal, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Ia belajar banyak tentang kesederhanaan, tentang keikhlasan dalam memberi, dan tentang kekuatan sabar dalam menghadapi ujian. Lingkungan itu menjadi benteng yang menguatkan hati Niken dari godaan untuk kembali pada kebiasaan lama. Ia merasa aman, karena berada di tempat yang tak hanya menampung, tapi juga membimbingnya menuju versi terbaik dari dirinya sendiri. Suatu hari, Niken diundang mengisi acara kajian perempuan muda. Ia tak menyangka bahwa kisah hidupnya yang dulu penuh riuh panggung bisa menjadi bahan renungan bagi orang lain. Dengan suara lembut, ia bercerita tentang pencariannya, tentang panggilan hati, dan tentang proses hijrah yang penuh perjuangan. Ia tak menggurui, hanya bercerita. Tapi dari sana, banyak yang menangis, merasa tersentuh, dan menemukan harapan baru. Sejak saat itu, Niken mulai aktif di berbagai forum dakwah perempuan, menyampaikan pesan bahwa hijrah adalah perjalanan yang harus dirawat, bukan sekedar tren sesaat. Kegiatan itu bukan hanya bermanfaat bagi orang lain, tapi juga bagi dirinya sendiri. Setiap kali ia berbagi, ia seakan diingatkan kembali pada janji-janjinya pada Allah. Ia tak lagi ingin kembali ke masa lalu, karena masa depan yang ia tuju kini jauh lebih bermakna. Meski sudah sejauh ini, keraguan tetap kadang datang menyapa. Apakah ia benar-benar sanggup menjaga istiqomah? Apakah ia akan tetap kuat jika nanti jodohnya tak kunjung datang? Atau jika orang-orang kembali mencibir? Tapi kali ini, Niken tak lari dari keraguan itu. Ia memilih untuk menghadapinya dengan doa dan keikhlasan. Ia menenangkan diri dengan memperbanyak ibadah malam, berzikir, dan menuliskan perasaan di jurnal pribadinya. "Jika aku menyerah hari ini, aku akan mengkhianati diriku yang dulu pernah bersumpah untuk berubah," tulisnya di salah satu halaman. Keraguan bukan tanda kegagalan, melainkan ujian keimanan. Dan setiap kali rasa itu datang, Niken menjadikannya alasan untuk kembali menguatkan niat. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Tapi selama Allah bersamanya, ia tidak akan pernah benar-benar sendiri. Setiap malam sebelum tidur, Niken duduk di meja kecil di sudut kamarnya, membuka jurnal yang sudah mulai tebal dengan tulisan tangan. Di sana, ia mencurahkan isi hati, merenungi kejadian hari itu, dan mengevaluasi langkah-langkah kecil dalam proses hijrahnya. Menulis menjadi terapi jiwa, tempat ia bicara dengan dirinya sendiri dan mencatat kebesaran Allah dalam keseharian. Dalam tulisannya, Niken tak hanya mengabadikan rasa syukur, tapi juga menuliskan harap dan rintih. Kadang ia menulis dengan mata basah, kadang dengan senyum kecil di sudut bibir. Tapi selalu, ia merasa ringan setelahnya, seolah beban pikirannya dipindahkan ke halaman demi halaman.
Jurnal itu tak hanya menjadi saksi perjalanan batin, tapi juga kompas yang membantunya tetap berada di jalur yang benar. Ia sadar, perjalanan hidup bukan soal berlari cepat, tapi tentang terus melangkah meski perlahan, selama arahnya jelas. Dalam salah satu tulisan jurnalnya, Niken menulis kalimat pendek namun dalam. Doa adalah harapan, tawakal adalah kepasrahan yang berkelas. Ia semakin memahami bahwa usaha tanpa doa adalah sombong, dan doa tanpa tawakal adalah gelisah. Maka kini ia belajar menyeimbangkan keduanya. Ia tak lagi hanya meminta, tapi juga berserah. Ia tak hanya berharap jodoh yang baik, tapi juga berharap hatinya tetap tenang bila harus menunggu lebih lama. Setiap kali hati mulai resah, ia kembali ke sajadah, bersimpuh dalam hening, membiarkan air mata menjadi saksi cinta yang tulus kepada Tuhannya. Dan dari situ, Niken menemukan kedamaian batin yang tak pernah ia temui dulu di panggung hiburan. Ketika hati benar-benar bertawakal, segalanya terasa ringan. Ia mulai melihat bahwa bukan hasil yang utama, tapi ketulusan dalam proses. Beberapa bulan kemudian, Gus Ikdam kembali menghubungi Niken. Kali ini, ia diundang bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai pengisi sesi dalam kajian bertema kesabaran dan tawakal. Niken sempat ragu, namun akhirnya menerima undangan itu sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah. Saat berdiri di hadapan jamaah, Niken berbicara bukan sebagai mantan artis, tapi sebagai seorang muslimah yang sedang belajar ikhlas. Ia bercerita tentang pergulatan hati, tentang rasa takut, dan tentang menemukan kekuatan dalam doa yang paling sunyi. Suaranya lembut, tapi kata-katanya kuat. Sesi itu membuat banyak orang menangis, bahkan beberapa perempuan mendatanginya setelah acara untuk memeluk dan mengucapkan terima kasih. Bagi Niken, ini bukan tentang popularitas baru, tapi tentang manfaat yang nyata. Ia sadar, Allah memberinya kesempatan kedua untuk bersinar, tapi kali ini dalam cahaya yang benar. Di malam setelah kajian itu, Niken tak bisa tidur. Tapi bukan karena gelisah, melainkan karena hatinya penuh haru. Ia duduk sendiri, menyalakan lampu kecil, lalu sholat tahajud dengan penuh syukur. Dalam sujudnya, ia merasa lebih dekat dengan Allah daripada sebelumnya. Ia tak lagi meminta apa-apa secara spesifik. Doanya berubah menjadi bentuk syukur dan penyerahan total. Ya Allah, terima kasih telah mempertemukanku dengan versi terbaik dari diriku. Jika ini sudah cukup, aku pun rida. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, air matanya bukan karena luka, tapi karena rasa cinta yang luar biasa kepada Sang Pencipta. Niken merasa tak lagi sendiri. Ia merasa cukup. Dan disitulah ia sadar bahwa tujuan utama hidup bukanlah menemukan seseorang untuk melengkapi kita, tapi menemukan Allah dalam setiap detak hati. Kini, Niken berjalan dengan langkah yang ringan. Ia masih sendiri, tapi tidak kesepian. Ia masih menunggu, tapi tanpa terburu-buru. Karena hatinya sudah lapang, dan keyakinannya sudah kokoh bahwa apapun takdir Allah, pasti baik adanya. Ketika orang bertanya tentang jodoh, ia tersenyum. Kalau datang, alhamdulillah. Kalau belum, juga alhamdulillah, jawabnya tenang. Ia tahu, penantian bukan hukuman, tapi proses membangun kesabaran dan keyakinan yang utuh. Dengan hati yang siap dan jiwa yang tenang, Niken tak lagi menunggu cinta dari manusia. Ia kini menyambut takdir Allah dengan penuh harap, tapi tanpa syarat. Dan di sanalah, ia menemukan arti jodoh yang sesungguhnya, ketika hati sudah siap, bukan hanya untuk dicintai, tapi untuk mencintai karena Allah.